Baik, teman-teman, kita akan masuk ke section yang ketiga dari materi GeoPandas, yaitu kita akan masuk ke reading CSV file atau CSV file. Di mana CSV file ini kan kita masih ingat ya, dia adalah file yang dipisahkan dengan delimited atau koma gitu atau titik koma. Kemudian biasa kita gunakan atau kita buka menggunakan Excel, kalau tidak Notepad gitu kan. Nah, bagaimana jika ceritanya CSV ini nanti kita akan combine dengan peta spasial kita. Nah, kita akan lihat sama-sama bagaimana cara importnya ya, atau membaca file CSV-nya, kemudian setelah terbaca di merging atau digabungkan dengan dengan peta SHP atau JSON-nya seperti apa. Kita akan kerjakan sama-sama. Kita akan maju ke Jupyter Notebook kita. Jadi ini yang di video selanjutnya ya teman-teman ya. Di video sebelumnya ya. Di video sebelumnya. Nah, sekarang kita video selanjutnya kita akan masuk ke chapter 3 ya. Chapter 3 ini berbicara tentang saya tulis di sini ya. Chapter 3 ini berbicara tentang CSV dikombin dengan GeoJSON atau SHP. Itu nanti seperti apa gitu ya kira-kira. Baik, kita akan kerjakan sama-sama untuk CSV dengan GeoJSON ini. Kalian bisa kembali ke ke dokumentasi kita di GeoPanda, teman-teman. Teman-teman bisa ketik aja di sini CSV gitu kan. Nah, nanti kita akan ketemu dengan dokumentasinya. Nah, ini kita lihat dulu sama-sama plotting with volume. Nah, seperti ini. df1pd.read pd ya. Pd ini adalah panda. Jadi kita belum import panda, kita baru importnya GeoPanda. GeoPanda itu adalah pandas yang yang spesifik ke geografi, makanya disebut GeoPandas. Volume tadi kita sudah import teman-teman ketika kita mau mau melakukan ini overlay dua peta ya, dua peta tadi. Kemudian di sini ada perintah df1 sama dengan pd.read_csv lalu data CSV-nya. Ini mirip dengan yang GeoJSON tadi. GeoJSON juga sama atau zip juga sama. gpd.read file, kemudian GeoJSON juga tadi sama ya, read_file. Nah, kita menggunakan seperti ini ya. Baik, kita langsung saja teman-teman ke chapter 3 ini. Pertama-tama kita akan import dulu, import pandas ya, import pandas S tadi gpd, ini pd ini ya. Oke, saya run. Oke, sukses. Saya punya misalnya data CSV. Nah, data CSV-nya kan kita belum punya nih ya. Nah, kita akan coba asosiasikan dengan peta Kabupaten Semarang. Tadi kita punya data seperti ini ya. Kabupaten, kemudian kecamatan, kode dagri, kode dalam negerinya berapa, dan seterusnya, misalnya dari 1 sampai berapa berarti. Mending saya cek aja ya. Ini saya run. Nah, ini saya punya 1 sampai 19. Nah, misalnya saya akan menampilkan data pasien COVID di masing-masing kecamatan atau jumlah angka positif gitu ya. Oke, saya buat Excel dulu ya teman-teman ya, karena kita belum punya datanya. Nah, tentu ini yang akan saya buat ini adalah data data dummy ya, atau data pura-puranya gitu kan. Tapi kalian nanti bisa ngambil di kabupaten dalam angka, misalnya data apa, data ketinggian wilayah, data jumlah penduduk, data seterusnya gitu ya. Oke, saya akan buat di sini misalnya sesuai dengan tabel di sini tadi. Kita punya file namanya kode_dagri ya, kode_dagri, saya tulis di sini. Lalu
Lalu yang kedua adalah COVID, jumlah COVID, pasien COVID-nya berapa. Saya punya dari 1 sampai 19. Oke. Ini saya isinya random aja ya teman-teman ya, random ya, sama dengan random gini ya, rank between ya. Misalnya dari angka, misalnya ini pas waktu tinggi-tingginya ya, dari angka 5 sampai angka 20 misalnya, 20 pasien, atau dari 0 lah. Ada yang kecamatan tidak ada misalnya. Nah ini seperti ini. Ini kan, nah ini pura-puranya. Lalu saya file, save as, saya simpan di folder saya tadi yang jadi satu sama ini tadi ya teman-teman ya. Jadi satu sama yang peta Salatiga dan peta Semarang tadi, Geopanda. Sini save as type-nya adalah comma delimited CSV, kemudian saya kasih nama COVID ini, covid.csv. Oke. Nah, berikutnya kita akan import atau kita akan upload ke resources Jupyter Notebook kita. Seperti biasa, klik upload ya teman-teman ya, klik upload. Kemudian file COVID tadi kita pilih, double klik, terus di upload. Nah, gini. Kita sudah punya ini ya, covid.csv. Oke, saya kembali ke sini. Ini tadi import Panda sudah, lalu kabupaten saya tampilkan. Perintah berikutnya adalah saya buat yang namanya CVD gitu ya, COVID gitu ya. Sama dengan pd.read_file ya. PD itu berarti pandas tadi, read file, lalu nama file kita adalah covid.csv. Gini. Saya run. Sorry ini kok error ya. Modul pandas has no attribute read file. Sorry, read CSV kok read file ya. Read CSV. Sorry. Read CSV ya. Jadi pd.read.csv covid.csv. Lalu kalau saya mau buka isinya, unboxing CVD gini, saya run. Nah ini, saya sudah punya data dari kode degree 1, COVID-nya 0 dan seterusnya. Nah, case kita adalah bagaimana caranya supaya tabel CSV yang sudah kita buat ini teman-teman, ini akan merging, akan bergabung dengan ini data kabupaten ya, data ini apa namanya, Kabupaten Semarang ini. Sementara Kabupaten Semarang itu cuma punya atribut provinsi, kabupaten, kecamatan, kode degree, geometri, dan coords-nya ya, koordinatnya tadi. Nah, bagaimana jika kita tambahkan satu kolom lagi namanya COVID atau kolom COVID tadi ya. Nah, baik, kita buat sama-sama caranya supaya kita lebih ini ya, lebih bisa mengeksplor untuk penggabungannya ini. Kita ketik sama-sama tadi variabel peta Semarang adalah cap ya. Cap cap sama dengan, saya buat cap 2 aja ya, kabupaten 2. Ini kabupaten 2, ini kabupaten yang sudah ada apa namanya, sudah ada data COVID-nya ya. Kalau cap saja tadi kan yang belum ada ya. Cap 2 sama dengan cap.merge ya. Merge, yang kita merge adalah CVD. Berarti CVD point itu primary key dan foreign key-nya untuk gabungin ya. Sama-sama punya kode degree, di sini juga sama-sama punya kode degree. Berarti on sama dengan petik kode underscore degree. Gini, saya run, lalu saya ketik cap 2 teman-teman, cap 2.head aja ya, biar nggak usah panjang-panjang ya. Nah ini cap 2.head, sekarang kalian lihat di kolom terakhir sudah ada
kolom baru namanya COVID ya. Jadi selain ini kita punya COVID. Nah, berarti kita bisa melakukan plotting data atau penampilan data berdasarkan berdasarkan data kuantitatif. Kalau tadi kan berdasarkan data kualitatif ya, per kecamatan ini ya warna-warninya. Nah, sekarang kalau kita pewarnaannya berdasarkan warna COVID, jumlah COVID, sehingga nanti kita akan tahu yang gelap itu yang mana ya, yang zona merah yang mana, dan seterusnya. Oke. Nah, teman-teman bisa masuk ke Geopanda, masuk ke documentation, kemudian ke ini ya, masuk ke ini user guide, kemudian masuk yang making maps and plot ini ya. Making maps and plot ini tadi kan yang di bawah. Nah, ini creating a legend tadi sudah. Nah, ini misalnya nih ya, kita plotting berdasarkan seperti ini. Jadi nanti warna yang gelap itu angka COVID-nya tinggi gitu ya. Oke, kita buat ini. Nanti saya copy ini aja. Saya tulis di sini ya, cap plot. Cap 2 ya, cap 2 dot plot. Kemudian ini tadi saya copy. Kolomnya kita pakai kolom ini ya, COVID. Saya pakai kolom COVID ini, mapnya orange dan red. Oke, nggak masalah. Oh ya, saya tambahkan dulu untuk resize-nya, figure size-nya sama dengan, saya pakai 10,10 aja. Lalu legend-nya tuh ini ya, saya coba barang teman-teman. Nah, seperti ini kita bisa kelihatan, atau saya kecilkan aja ya, misalnya 5 dengan 5. Nah, ini bisa ketahuan mana zona merah ya, warna yang gelap, kemudian warna yang tidak terlalu gelap yang di mana ya. Ini ada ada legendnya. Angka COVID 0 itu berarti daerah sini, sementara angka COVID yang 20 tinggi itu di sini ya, gitu. Nah, ini tentu nanti teman-teman semua bisa bisa ambil dari data kabupaten dalam angka atau kota dalam angka, sehingga data yang tadinya kuantitatif yang ada di CSV tadi bisa disajikan atau diplottingkan ke dalam bentuk pemetaan seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi, mungkin masih ada sampel yang bisa kita kerjakan. Nah, ini kuantil ya. Kuantil ini berarti dikelompokkan teman-teman. Kalau ini kan tidak dikelompokkan ya, ini kelompokannya berdasarkan range 2,5-an ya, 2,5. Nah, kita bisa juga menggunakan skema kuantil ya. Kalau ini kita tambahkan skema kuantil seperti apa? Kita tambahkan di sini ya, koma skema kuantil. Nah, dia akan modelnya seperti ini teman-teman ya. Jadi dibagi dibagi rata ya, 0 sampai 86, 86 sampai 10,6, 10,6 sampai 14,40 dan seterusnya. Jadi kita bisa menggunakan berbagai skema ya. Ini misalnya RD ya. Kalian bisa juga gunakan misalnya YLGN, yellow green gitu kan, biar warnanya lebih hijau. Nah, ini bisa juga seperti ini ya, untuk pemberian warna pada peta kita. Nah, itu teman-teman section yang ketiga, kita berbicara tentang bagaimana merging atau menggabungkan data non spasial dengan data spasial, hasilnya seperti apa. Baik, setelah ini saya akan masuk ke section yang keempat ya. Kita akan mencoba melakukan spatial analisis ya, untuk yang lebih mudah dan lebih gampang. Itu seperti apa nanti kita akan saksikan sama-sama, atau kita akan coba bersama-sama. Tapi paling tidak dari section 1 tentang read dan presenting kalian sudah bisa, section 2 overlay sudah bisa, section yang ketiga tentang merging dengan data CSV juga kalian sudah ada gambaran. Oke, kita ketemu lagi di section yang keempat. Terima kasih.